Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ibadallah ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hidup ini kita senantiasa mengharap keberkahan, rahmat, ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah ma'unah dari Allah diberikan kepada kita, keberkahan diberikan kepada kita, inayah diberikan kepada kita, rahmat dan ridhonya diberikan kepada kita, asalkan kita bisa melegakan hati orang tua, meridhokan orang tua, birrul walidain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, bahwasanya ridha Allah ada pada ridhonya orang tua. Asal orang tua meridhoi kita, meridhoi anak, maka Allah pun juga meridhoi anak tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, menyenangkan hati orang tua, membahagiakan orang tua adalah kewajiban yang kedua setelah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah perintahkan kepadamu agar kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan kalian harus benar-benar berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila anak berbakti kepada orang tua, maka kelak anak-anak dia juga berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrakum abna'akum, berbaktilah kamu kepada orang tuamu, niscaya kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Kaum muslimin rahimakumullah, berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala wafat adalah misalnya dengan menghajikan orang tua ketika kita sudah mampu secara ekonomi dan orang tua wafat belum sempat haji. Ada seorang laki-laki matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadi fil hajj adrakat abi syaikhan kabiran la yasbut ala rahilah afa ahujju anhu?" Qal hujja anhu wa'tamir. Wahai Rasulullah, ketika kewajiban haji turun ke bumi ini, saat itu orang tua kami sudah tua renta, enggak mungkin pergi haji dari dari Madinah ke Mekah. Bolehkah aku menghajikannya? Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, hujja anhu wa'tamir, hajikan orang tuamu sekalian umrohkan dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu juga kalau orang tua wafat punya utang puasa, maka birrul walidain, hendaknya anak mengqadha'kan puasa orang tua. Imam Bukhari meriwayatkan, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa asumu anha. Wahai Rasulullah, ibu saya mati, punya utang puasa 1 bulan, bolehkah aku mengqadha'kan puasanya? Nabi bersabda, sum asumi anha, berpuasalah kamu niat untuk ibumu. Fadainullah ahaqqu an yuqda, utang kepada Allah lebih wajib untuk dilunasi oleh anak-anaknya. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan kalau kita punya rezeki kepingin jariah, niatkan jariah itu untuk orang tua. Kita punya rezeki bantu anak yatim, niatkan bantuan yatim itu untuk orang tua. Kita membuat selamatan sedikit kenduri mengundang tetangga, sedekah kepada tetangga, niatkan pahalanya untuk orang tua. Imam Bukhari meriwayatkan hadis nomor 2563, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Wahai Rasulullah, ibu saya wafat, kalau kami mengadakan sedekahan, ganjarannya kami niatkan buat ibu yang wafat, bolehkah? Dan apakah ibu dapat pahala? Nabi menjawab, na'am, iya.
hadis riwayat Imam Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak mendoakan orang tua, tidak menziarahi makam orang tua menjadi penyebab dicabutnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizqu." Jika anak tidak lagi mau mendoakan orang tuanya, maka diputus berkah rezekinya. Dan doa-doa orang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu mungkin rajin sholat namun tidak berbakti kepada orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Abbas berkata, dalam Al-Quran ada 3 perintah, yang mana 3 perintah itu senantiasa disebut bersama gandengannya, barengannya. Kalau dua-duanya tidak dikerjakan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah perintah salat dan zakat, mesti disebut gandeng. Aqimus salat wa atu zakat, tegakkan salat dan bayar zakat. Rajin salat enggak zakat enggak diterima, zakat enggak salat juga enggak diterima, mesti kedua-duanya. Yang kedua, taat Allah dan Rasulnya, pegang Quran, pegang sunnah, harus bareng-bareng. Pegang Quran tapi dia ingkar sunnah, enggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya mesti bareng-bareng. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah, pegang Al-Quran. Taatlah kamu kepada Rasul, pegang sunnah. Yang ketiga adalah perintah ibadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Mesti juga disebut bareng-bareng. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan agar kalian berbakti kepada Allah, beribadah, bertauhid, dan berbaktilah kepada orang tua. Semoga Allah memberikan anugerah kepada kita, nikmat kepada kita, hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita, kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa menyenangkan hati orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.